Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Mutiara Putri dari kelas Matematika 1A dengan NIM 2408040460006. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk melengkapi tugas mandiri saya dan ujian akhir semester ganjil. Pada tugas kali ini, kita diharapkan mengerjakan soal-soal yang telah diberikan dengan mengerjakan secara manual maupun secara program SPSS. Tujuannya yaitu untuk menyinkronkan atau menyamakan apakah jawaban yang telah kita kerjakan secara manual tersebut benar atau tidak, dan apakah sama dengan jawaban menggunakan program SPSS. Baik, kita masuk ke soal pertama, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam sentimeter yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing adalah sebagai berikut. Nah, di sini adalah data-data hasil pengukuran tinggi tanaman tomat yang menggunakan pupuk-pupuk tersebut setelah 10 minggu. Jadi untuk pertanyaannya yaitu berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Sebelum kita mengerjakan dengan program SPSS, kita lihat dulu pengerjaan manualnya. Di sini saya sudah mengerjakannya. Nah, jadi kita menentukan apakah jawaban ini, dan hasil akhirnya akan sama dengan nanti kita mengerjakan di program SPSS-nya. Baik, kita beralih ke SPSS. Kita masuk ke variable view-nya. Nah, pada bagian name-nya, yang pertama kita ketik X, yang kedua kita ketik Y. Lalu pada decimals, kita di sini ganti ke 0. 0 semua. Setelah itu pada labelnya kita di sini ketik jenis pupuk. Setelah itu pada value-nya ini kita ketik kode 1. Nah, kode 1 ini labelnya sebagai pupuk kandang. Lalu kita klik add. Yang ini kode 2 sebagai pupuk kompos. Yang ketiga sebagai pupuk kascing. Ya, lalu kita klik OK. Setelah itu di sini kita pada measure-nya ini kita ganti untuk yang X-nya nominal, lalu di sini untuk Y-nya diganti scale. Lalu pada data view-nya, nah ini nanti kita isi dengan hasil dari data-data yang tadi. Nah, ini adalah hasil dari data-data tadi. Nah, ini pada kode 1 ini sebagai pupuk kandang. Nah, untuk yang kode 2 ini sebagai pupuk kompos, yang kode 3 ini sebagai pupuk kascing. Lalu untuk kita membuktikannya, kita klik analyze, lalu kita ke compare means. Nah, terus kita ketik ini yang one way ANOVA. Untuk jenis pupuk X-nya ini kita pindah ke vektor. Lalu yang Y-nya ini kita ke abandon list. Setelah itu kita klik yang post hook ini. Kita tik atau yang kita centang ini, yang to key. Setelah itu kita continue. Lalu yang bagian option ini kita klik juga. Nah, di sini yang kita tik atau yang kita centang yaitu deskriptifnya sama yang homogeneity of variance test-nya. Kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Nah, di sini pada bagian signifikannya, di sini terbukti 0,073. Nah, bahwa 0,073 itu lebih dari 0,05.
Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Ini jadi keterangannya itu kalau signifikannya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Jika signifikannya lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima. Di sini kita signifikannya itu kan lebih dari 0,05. Jadi H0-nya diterima dan hasilnya ditolak. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan perhitungan rata-rata, pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Kita lanjut soal yang kedua, yaitu berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk kascing saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti? Sebelum kita membuktikannya di program SPSS, kita lihat terlebih dahulu pengerjaan manualnya. Nah, ini hasil dari pengerjaan manualnya. Setelah itu kita membuktikan apakah pengerjaan manual ini sinkron atau tidak dengan program SPSS. Kita beralih ke program SPSS. Nah, di sini yang membedakan itu tuh sebenarnya tadi untuk nomor 2-nya itu sama mengerjakannya dengan yang nomor 1. Tapi di sini yang membedakannya itu pada value-nya ini hanya 2 saja, yaitu kandang dan kascing. Lalu untuk measure-nya ini kita ganti ke scale semua. Setelah itu ke data view-nya, di sini kita masukkan data-data hasil yang tadi. Nah, ini hasil dari data-data yang tadi. Di sini kode satunya itu sebagai pupuk kandang dan ini kode 2-nya itu sebagai pupuk kascingnya. Lalu kita untuk membuktikannya kita klik analyze. Setelah itu ke compare means. Nah, di sini kita klik yang independent sample t-test. Untuk jenis pupuknya yang X ini kita pindah ke grouping variable. Dan Y-nya ini kita pindah ke test variable. Lalu untuk ini, define groups-nya kita klik. Nah, di sini grup satunya itu kita klik 1, grup 2-nya kita klik 2. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari data pengerjaan tadi. Setelah itu kita lihat yang ini. Kita lihat ini 0,065 dan 0,067. Nah, nilai ini itu kan lebih dari 0,05, jadi H0-nya diterima. Kemudian, hasil dari T-nya adalah ini, 1,9. Kita lihat apakah pengerjaan manual kita sinkron dengan pengerjaan program SPSS. Nih. Nah, ini untuk T-nya sinkron ya, 1,9. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pupuk kandang dan pupuk kascing memiliki keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Baik, kita lanjut soal yang ketiga, soal yang terakhir, yaitu seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja yang dimisalkan dengan X dan kepuasan kerja yang dimisalkan dengan Y, pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan hasil dari angket yang telah diambil. Lalu untuk soalnya itu ada 3, yaitu yang pertama ada A, tentukan persamaan regresinya. Yang B, tentukan koefisien korelasinya. Yang C, tentukan koefisien determinasinya. Sebelum kita buktikan ini ke program SPSS, kita lihat terlebih dahulu hasil pekerjaan manualnya. Ini merupakan hasil dari pengerjaan manualnya. Lalu bagaimana jika dibuktikan pengerjaannya menggunakan program SPSS? Kita beralih ke SPSS. Kita klik yang variable view-nya.
Nah, pada bagian name-nya ini kita ketik motivasi. Yang kedua, kita ketik kepuasan. Nah, lalu untuk decimalsnya ini kita ganti ke 0 semua. Pada labelnya kita misalkan tadi X dan ini Y. Lalu pada measure-nya ini kita ke scale semua. Nah, setelah itu ke data view-nya. Ini sebentar ya. Nah, lalu ini seperti biasa kita isi dengan hasil dari data-data yang tadi. Nah, ini sudah saya masukkan hasil dari data-data yang tadi. Lalu untuk membuktikannya, di sini kita klik Analyze. Lalu kita cari regression-nya. Nah, di sini kita klik yang linear. Setelah itu, untuk yang X ini motivasinya kita pindah ke independent. Lalu yang Y, kepuasannya ini kita pindah ke dependent. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasil dari pengerjaan kita program SPSS-nya yang tadi. Setelah itu, kita lihat hasil pengerjaan manual kita. Di sini itu kan kita hasil B-nya itu minus 0,16187000811 dan yang A-nya itu kan 140,7217197297276. Sedangkan di program SPSS-nya sendiri di sini minus 0,0162. Nah, yang di sini itu dibulatkan. Seperti yang ini juga, ini tuh dibulatkan. Jadi kesimpulannya ini persamaannya itu Y topi sama dengan A plus BX. Dari data tersebut diperoleh nilai A adalah 140,722 dan nilai B adalah minus 0,162, sehingga dapat ditulis persamaan regresinya yaitu Y topi sama dengan 140,722 plus minus 0,162X. Selanjutnya kita ke soal yang kedua. Tentukan koefisien korelasinya. Caranya itu kita membuktikannya dengan kita klik ini, analyze, lalu kita cari yang correlate. Nah, ini. Habis itu kita klik yang bivariate. Setelah itu ini, yang X dan Y-nya itu dipindah ke variabel semuanya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini adalah hasil dari koefisien korelasinya. Yang ini, yang percent correlation-nya. Ini minus 0,086. Kita lihat hasil pengerjaan manualnya. Nah, ini minus 0,086 sama sinkron. Jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi dilambangkan dengan R, maka diketahui nilai koefisien korelasinya adalah R sama dengan minus 0,086. Selanjutnya kita lanjut yang soal yang ketiga, yaitu tentukan koefisien determinasinya. Caranya itu dengan kita klik analyze seperti biasa ya, lalu kita klik yang regression, lalu kita cari yang linear. Nah, ini seperti ini tuh sama kayak yang ini, yang A. Lalu kita klik OK. Nah, untuk jawabannya itu yang ini, yang R square 0,007. Kita lihat dari pengerjaan manual kita apakah sama dengan, apakah sinkron dengan hasil pengerjaan program SPSS. Nah, ini 0,007 ya, sinkron. Nah, hasil tersebut itu nantinya
akan dikalikan dengan 100%, jadinya 0,74%. Jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien determinasi merupakan nilai dari koefisien korelasi dikuadratkan, sehingga R kuadrat sama dengan 0,007, atau jika dijadikan percentage, maka menjadi R kuadrat sama dengan 0,74%. Nah, baik. Jadi ini merupakan tugas mandiri dan ujian akhir semester ganjil pada tahun akademik 2024-2025 yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.